Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Anta tu'minu annallahu wahid. Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar. Setan itu kalau mendengar Allah itu esa juga gemetar. Jadi kalau sekedar kita hanya mengulang-ulang ungkapan Allah itu esa, tidak ada ilah selain Dia, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus itu, atau Shema Yisrael, ya setan sudah tahu lah kalau Allah itu esa, cuman begitu saja. Oke? Jadi memang ada maksudnya. Kitab kalian itu, Kristen itu diajarkan secara mengelabui. Itu jelas dalam Filipi 1 nomor 18. Kalau kami bodoh karena Kristus apa itu banyak? 1 Korintus 4 nomor 10. Biasa berdebat, tapi kita berdebat yang sopan, bukan begini yang ini sudah sopan kali. Ini sopan sekali. Coba izin Guru Ndajuma. Kok ngomong kemudian kayak dominasi aja gitu. Supaya ibu itu diterapi, itu aja. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal Masiha dan Al-Masih Ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak. Maksudnya gini, tidak usah ini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Ini saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau, saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Tunggu. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan-Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan. Ya, lucu Anda itu. Atau 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya. Ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini. Padahal tidak. Amiru, mereka diperintahkan kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa.
Tidak apa-apa, Kalau tidak Tuhan apa-apa. Masalahnya di sini Allah Udahlah. Oke, Ngalah saya ya, ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa Saya membuka laksana kita berdialog dengan orang yang sabar. tidak berakal. Loh, Bang bukan Ekat, begitu. saya sama Iya, saya karena Ali Bang Ekat kalau masuk Anda dari lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda Juma, yang turun dulu, punya Bang Juma. kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Banyak Kristen yang tidak percaya diri dengan kitabnya. Bukan soal tidak percaya diri, maksudnya mungkin kalau yang tidak percaya diri memang karena belum belajar, belum menghayati benar Bible-nya, belum menghidupi benar-benar. Bukan. belajar. Yang tertulis di kitab saudari itu ya Rasul Paulus. Kenapa harus ada kata Rasul di sana? Sementara kata Rasul itu asalnya dari Islam, ditujukan kepada orang-orang tertentu, yaitu Nabi Allah yang diberi tugas menyampaikan firman Allah. Lah, maksudnya gini Bang, terserah maksudnya di dalam Bible Bang, Al-Qur'an menyebut rasul itu pemaknaannya seperti apa di Kristen, kemudian menyebut rasul itu kepada siapa, itu kan terserah Bang. Maksudnya kenapa berarti percuma. Dalam Alkitab kan nggak benar gitu loh Mas. Sekarang maksudnya begini. Saya boleh kasih analogi gini, enggak Bang. Maksudnya saya kasih analogi dulu gitu. Misalnya Bang punya orang tua, punya ayah gitu. Kita beberapa di sini punya ayah masing-masing. Lalu saya sosok ayah saya adalah orang yang sangat rendah hati, orang miskin, orang yang bukan kerja kantoran, orangnya, tapi menurut saya ayah ini adalah luar biasa bagi saya. Mungkin Bang Zuma ini ayahnya seorang menteri, orang yang luar biasa. Itu terbaik buat Bang Zuma dan teman-teman yang lain di sini, Bunda siapa ini, Handi dan bla bla. Kita sama-sama masing-masing membanggakan sosok ayah kita seperti apa. Dan saya tidak etis kalau misalnya saya bilang Bang Zuma ayahmu itu tuh tidak harus begitu, harus seperti ini. Kira-kira Bang Zuma terima nggak? Gini Bu, itu salah, itu keliru, tidak cocok. Mau tidak Ibu, kata pendeta yang disakralkan di kitab Ibu, saya gunakan untuk mengatakan gelar kepada pelacur atau maling ayam. Mau ndak? Ini maksudnya konteks mana gitu? Saya kurang paham. Pendeta itu adalah gelar suci untuk tokoh yang karena kita di Katolik kita tidak gunakan kata pendeta gitu. Pastor kalau begitu. Kita imam pastor itu artinya bapak gitu. Ya, pastor adalah gelar mulia kepada tokoh tertentu di dalam kitab Ibu. Dalam agama Ibu. Mau ndak di dalam kitab kalau dalam bahasa Latin itu artinya bapak. Diam dulu Bu, diam dulu. Bu, Anda yang mencuri, Anda yang banyak bicara. Ya, kata pastor saya ambil untuk mengatai kambing bisa nggak? Ya, seorang gembala bisa saja gembala. Orang di Latin sana pastor itu pastor. Mau ndak kalau misalnya pencuri ayam itu dipanggil pastor? Ya, dia seorang pencuri dong, Mas, seorang pastor. Nah, ya Nah, itu kan Anda pandai berarti. Giliran pencuri dipanggil dengan pastor, Anda nggak mau. Giliran penjagal selepel Paulus dipanggil rasul, Anda tidak merasa. Padahal rasul itu adalah istilah yang sangat sakral di Islam. Oh, ya, saya mau tanya ke Ibu, Paulus itu apa gelarnya dalam bahasa Yunani? Ya, saya nggak belajar bahasa Yunani. Nah, Ibu lebih ke Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Kan terjawab. Ya, kita nggak apa-apa kita sebut di sini Rasul Paulus. Nah, itu dia yang menyebabkan kita berdebat, Ibu. Gitu. Karena kalian menyamar. Begini aja. Sudah sadar, udah paham, Ibu. Salahnya bukan Masnya dan salah bukan kami yang masuk room ini karena saya yakin 100% masuk ke room sini yang Paulus itu bukan rasul. Layaknya Ibu mengatakan pencuri itu bukan pastor. Sama. Jadi istilah-istilah yang disakralkan di agama saudara kita jangan dipakai pada tempat sampah. Karena kami menganggap Paulus itu sampah. Ya, kenapa harus memaksa kami untuk kenapa harus mengambil istilah kami kepada sampah? Kenapa? Memangnya dulu yang penulis ini Alkitab lagi belajar minimal Anda sudah paham kenapa umat Islam itu bertahan karena agama Ibu yang nyerang.
Oh gitu, oke lah. Iyalah, Tapi agama Ibu. mungkin oknum gitu yang menyerang. Tapi kami Bukan bukan oknum. menghargai Ini secara Muhammad. sistematis terencana, masif. gitu. Ini Lembaga, agama Bu. Anda, lembaga Lembaga Anda. Kita bisa tahu gitu. Saya ajarin, agama Bu. yang benar itu bisa tahu dari buah-buah dan pengikut. Iya betul. Anda paham dari buahnya. Siapa yang suka menikung, siapa yang suka nipu, Nah, siapa yang itu suka dia. mengelabui, siapa yang suka menyamar-nyamar, itulah dari buahnya kita lihat. Siapa penyesat? Dan kalian merasa kami adalah orang yang sama. Dan kami jelas di sini adalah korban tipuan kalian. Paham? Gitu ya. Nah, sekarang tak ajarin. Sekarang tak sekarang tak ajarin. Ibu, sekarang tak ajarin. Kata Rasul yang diambil dari Islam itu adalah gelar seorang nabi yang levelnya setingkat lebih tinggi daripada nabi, yaitu nabi yang diutus untuk menyampaikan kalam ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Kalau apostolos itu adalah penyurat dalam bahasa Indonesianya atau penyampai. Nah, harusnya Paulus itu digelar penyurat kalau mau diindonesiakan. Oke, penyurat Paulus, penyurat Paulus, penyurat Lukas, penyurat Matius, penyurat Yohanes. Jangan kata rasul, itu penghinaan bagi kami. Seperti ini Nah, Bang Juma ini contohnya kan, nih. Bang, maaf. Gitu loh. Kita bisa ngomong sebentar kan? Bisa, Gini, bisa, Bang. bisa. Gini, kalau misalnya teman-teman Muslim pengen ini tuh diluruskan gitu loh, sayang sekali akan kira-kira ini menyelesaikan masalah enggak sama Menyelesaikan masalah. Gini, Kalau Kristen percaya diri dengan wajahnya sendiri ke Yunanian, berhenti debat kita, berhenti dialog lintas agama. Buat apa? Tuhan kalian teos, Tuhan kalian teos, kitab kalian biblos, membawa agama kalian penyurat apostolos. Saya atau apa Kasih sih contoh dialog Hindu, atau Bang Juma. apa? Saya menyadarkan ibu, Nggak saya bisa menyadarkan ibu, karena ini kita sudah mendarah daging mencuri barang orang. Gitu. Oh, kalian merasa kami mencuri gitu ya Allah. Iya, Bu. Iya. Ini contohnya Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah hebatnya kalian. Jangan banyak Kalian suara. itu pelaku tapi Jangan banyak merasa suara. korban. Kalian pelaku merasa korban. Tadi saya tanya, apa bahasa Yunaninya gelar Paulus? Saya tidak tahu. Tapi giliran kata Rasul, Anda makan. Itulah tadi contoh saya kasih. Bisa nggak pencuri ayam? Bisa nggak pemerkosa ayam? Pemerkosa ayam saya namai pastor. Nggak bisa lah. Nggak bisa, Bu. Coba bayangkan kalau pencuri ayam ditangkap polisi. Seorang pastor ditangkap polisi karena dia telah mencabuli seekor ayam. Mau nggak, Ibu? Ya, kalau bersalah silahkan. Karena pastor, dia seorang gembala. Bukan pastor, tapi pencuri ayam. Pencuri ayam, mencuri dan mencabuli ayam. Nah, pencuri ya, boleh nggak? Boleh nggak dong. pencuri kita ganti dengan pastor? Ya pastor manusia, dia memang bisa salah juga kan? Bukan, gelar pastornya boleh nggak diganti ke pencuri? Gelar aja, gelar yang kalau memang dia manusia kemudian dikasih Nggak gelar yang nyambung bukan dia. berarti dia terlepas dari Paham. kemanusiaan. Seorang pencuri ayam diganti, seorang pastor mengambil ayam. Pastor mencuri ayam. Pastor tersebut keciduk mengambil ayam. Padahal pastor ini adalah gelar suci di iman ibu. Kenapa diambil dinisbahkan kepada maling ayam? Mau ndak kayak gitu? Gini loh, ini saya nggak tahu konteksnya mau di situ mau pakai analogi seperti apa, tapi ya kalau namanya pencuri ya dihukum aja, nggak kenapa. Kembali ke topik aja, Pak. Enggak nangkap Bukan ya. gitu. Kalau gini, kalau mau ngebahas Rasul Paulus yang saya kenal, kenapa kami menyebut dia Rasul gitu loh? Dia dari seorang penjahat, dari seorang pembunuh, Tanya aja bahkan arti Rasul apa. Karena ibu nyolong. Nyalain Baik, dulu. jangan dulu, Mak. Nyalain Jangan dulu. dulu. Tar dulu. Siap. Kristus gitu loh. Ibu Wanda, Ibu ngerti nggak arti Rasul apa, Bu Wanda? Ya menurut saya dia adalah pengikut Kristus gitu. Di mana Bible itu? Anda. Di mana Jadi, bahasa Rasul itu pengikut Kristus? Di mana, Bu? Nah, itu dia. Kalau di kita di dalam kisah Rasul ini adalah kisah-kisah para Rasul gitu, termasuk Enggak, Paulus. kata Rasul ini dulu, Saya supaya sekali lagi gini, saya bukan paham bahasa Yunani segala macam. Kalau itu Ya, kalau yang gitu saya kasih paham, Anda nggak paham, kasih paham aja, Mak. Berarti saya Bu. tidak begini, saya bukan tidak mau kasih paham, saya tidak mau menerima perspektif dari teman-teman karena Loh, itu akan itu mengubah pandangan saya di itu Bible bahasa saya. kami, itu istilah kami.
Ya nggak bisa dong. Lalu saya tidak boleh gunakan para baca Nggak boleh Anda menggunakan. Layaknya saya nggak boleh menggunakan kata pastor kepada pelacur. Saya sudah tahu persoalan dari teman-teman muslim. Oh ternyata Bang Juma, ini ini KBBI ya kata Rasul ya. Saya jelasin. Ya, silakan. Tuh ditunjuk itu. Besarin. Besarin. Iya. Oke. Menurut Nyolong-nyolong KBBI ya mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Paham Bu? Ini KBBI Bu. Iya, KBBI-nya datang dari kapan? Kami punya Bible kapan? KBBI salah. Bukan KBBI lagi yang salah. Kan inilah akibat merampok. Anda sudah merampok, sudah menikmati, Anda belum sadar. Ditanya nggak mau. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Kenapa berat kali? Kalau mau jadi Islam aja. Jangan menggunakan Bu, jangan Anda itu hanya satpam tapi menggunakan seragam polisi, jangan. Ya. Ini bangnya berkuar-kuar gitu karena saya memang nggak ngerti asal kata biar yang jelaskan lagi ya. Kan Ibu tadi masuk ke sini membahas kenapa ada debat. Kalau Kristen itu percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, kita akan laksana Hindu dan Islam. Tidak ada dialog karena Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Hanya Kristen ini, kalau di Yahudi nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar Islam. Itulah Kristen. Oh gitu ya. Iya, serigala berbulu jangkrik. Jangan ketawa ya. Ini serius, jangan ada yang ketawa. Domba. Itulah kalian. Itulah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Oh, domba. Gitu. Hormati kita lah, hormati dia. Tapi menurut kita beda lagi tuh. Nah, ya menurut Ibu silakan aja. Seorang maling tidak mungkin mau mengakui dirinya maling. Itu pasti. Sekarang coba Anda pertahankan argumen Rasulnya. Dari mana Anda mengambil kata Rasul dan apa maknanya sesuai dengan bahasanya? Silakan. Mampu enggak? Itu saya mampu, tapi saya tanya dulu. Saya punya dokter ahli kitab gitu. Saya tidak mau ngomong asal dia. Saya paham. Dokternya yang suruh hadapi saya, Bu. Saya Bang Suma. Dokternya suruh ke sini. Ya, oke, kirim nomor WA-mu ke saya ya. Di YouTube saya ada nomor saya bertaburan. Silakan Anda lihat di sana nomor saya. YouTube Zulkifli Bas, ada nomor kontak saya di sana. Dokternya suruh bicara langsung kepada saya. Kita live kan. Oke. Ya Bu ya. Dari Paulus Rasul. Kenapa kemudian umat Islam mempertahankan akidahnya dari ronrongan serangan Kristen secara masif? Oke. Berarti gini Bang, maksudnya kalau saya nggak tahu serangannya seperti apa gitu. Misalnya Rasul itu tadi udah dirampok, itu contoh salah satunya. Oh gitu, berarti setiap sekarang ini teman-teman tuh tidak tenang ya ketika dalam Bible kami aja. Dari dulu tidak tenang. Nah, ini saya serius nanya gitu loh, karena saya tidak terlalu. Iya, saudariku, dari dulu Kristen ini datang ke Indonesia mencoba untuk menggunakan seragam Islam agar lebih mudah panen jiwa-jiwa yang lagi tertidur di Islam. Gitu. Itu tujuannya. Misionaris menggunakan istilah Islam untuk membodoh-bodohi. Dibalik standby dulu Edi. Yang lain diam dulu. Ini Bu Wanda sama Bang Juma dulu biar teredukasi lah. Iya, maksudnya kita ngomong tuh saling mendengarkan selesai gitu, nggak bisa yang kayak tadi. Ya saya kalau teman-teman berhadapan dan saya membedah arti kata atau di segala macam itu saya angkat tangan gitu. Tapi bukan berarti saya mengalah atau iya gitu kan, nggak juga gitu. Ya Anda harus bertahan daripada malu. Ya gimana bertahan karena saya tidak paham gitu. Saya bertahan kok gitu. Saya kalau misalnya menjelaskan secara salah seperti teman saya yang lain itu kan kasihan gitu, kelihatan bodoh. Pastinya gini aja, kasih edukasi yang gampang aja. Bu Wanda dengerin dulu ya Bu Wanda ya. Kita dialog aja gini Bang. Bu Wanda izin Bu Wanda supaya ini masuk ke topik daripada gini aja ya. Kata Rasul itu Bu tidak ada di original teks Bible Ibu. Ya, satu. Rasul itu bahasa, dengerin dulu Bu, Rasul itu bahasa Arab. Yang ada di Bible Ibu itu originalnya itu apostolos gitu ya. Nah menurut Bang Juma tadi surat menyurat, bisa juga apostolos itu utusan gitu ya. Jadi kalau apostolos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya mengikuti koridor bahasa Indonesia, yaitu utusan
Ya murid. Nah, kalau Anda gengsi, dengerin dulu Bu. Terakhir. Kalau Anda gengsi mengatakan Paulus adalah utusan, ganti aja menjadi Yunani, Apostolos Paulus. Saya yakin kalau Ibu pakai Apostolos Paulus tidak ada yang ganggu. Aman, tenteram, damai di sana. Gini Bang, Gitu ya? saya paham nih. Saya paham, terima kasih gitu. Tapi kalau sebut apostol misalnya, saya maaf ya, saya sebelumnya pernah di Italia gitu, di Roma gitu. Dan saya baca Bible dalam bahasa Italia. Ya Rasul Paulus itu sebut apostolos dari paham dia Banyuma. Itu lebih parah lagi, benar Yunani benar Banyuma apostolos. Orang ngomong belum habis gitu loh. Terusin. Tapi sudah dipotong-potong gitu. Iya. Teman-teman di sini kan semua orang paham gitu, orang mengerti gitu. Iya. Nah gitu, ketika baca pakai bahasa Italia gitu, gunakan kata apostolos gitu, para murid. Ya selain Yesus itu semua kita, itu adalah para rasul, para murid kita sebutnya seperti itu gitu. Dan terserah kan, saya baru paham, oh ternyata rasul itu, ya mungkin karena saya belum belajar sampai ke sana gitu. Ternyata rasul itu kita mencuri dari teman-teman muslim gitu. Itu mungkin ranahnya nanti saya boleh tanya atau saya belajar lagi gitu, gimana saya bisa nanti ditanya lagi, saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Tapi jadi Ibu pernah baca Bible di Italia, berarti di situ nggak ada kata rasul ya Bu ya, apostolos ya Bu ya. Bu, jadi Bible Yunani itu Ibu nggak temukan rasul ya, apostolos ya Bu? Kalau Yunani enggak, karena saya sebelum pernah baca dan itu sangat sulit bahasanya, sehingga mungkin orang-orang Bible mungkin yang ahli kitab belajar sampai di sana. Udah jelas dia Bang, dia akui kok. Hanya membaca, bukan membedah diksi atau kata yang dipakai di dalam, enggak. Itu orang-orang yang belajar khusus gitu. Itu esa. Anta tu'minu anallahu wahid. Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar. Setan itu kalau mendengar Allah itu esa juga gemetar. Jadi kalau sekedar kita hanya mengulang-ulang ungkapan Allah itu esa, tidak ada ilah selain Dia, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus itu, atau Shema Yisrael, ya setan sudah tahulah kalau Allah itu esa, cuman begitu saja.